Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Senang bisa berkumpul Bapak Ibu Saudara di tempat ini dengan satu tujuan kami, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita ambil saat duduk sedikit. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena penyertaannya yang sempurna kami bisa ada di tempat ini. Karena kasih-Nya yang sempurna kami bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Suci kuduskan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sekali lagi sama-sama katakan, Segenap hati, ini hati kami, ini jiwa kami Bapa, untuk memuliakan datang dalam kerinduan. kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan segenap hati dan jiwaku, Kami datang kepadamu Bapa. ku datang padamu dalam
bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, yang tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan. Ini iman kami Bapa, ini kepercayaan kami kepadamu Yesus. Kau yang terindah Bapa dalam tercurah hidup kami. bagiku, Kau permata hidup kami Yesus. menjadikanku Sekali lagi indah sama-sama katakan, dengan iman kita semakin katakan, indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. berikan kemuliaan bagi Tuhan kepada Bapak Aaron. Kami minta kesediaannya untuk buka dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk menyembah Engkau. Kami ada di tempat ini untuk memuji Engkau.
Karena di saat kami menaikkan puji-pujian kami kepadamu, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau akan melawat kami. Engkau akan memberkati setiap kami. Berkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami memuji Allah. Kami mau menyembah Allah. Karena di dalam pujian ada mujizat. Di dalam pujian ada pemulihan. Di dalam pujian ada kesembuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji Allah. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami butuh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap yang terlibat di dalam pelayanan ini, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau pakai setiap pelayan-pelayan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jalannya ibadah ini senantiasa ada dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman kami yang masih di perjalanan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau mempercepat langkah mereka supaya sampai di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Allah. Kami mau menyembah Allah. Kami mau beribadah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Yang sudah siap, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita mau bilang terima kasih kepada Tuhan sebab kebaikannya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sama-sama yang merasakan kasih Tuhan katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setia, Betapa besarnya Tuhan. Amin. kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya Sekali lagi katakan betapa dalamnya. betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan Bapa. Terima kasih Yesus. Setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa
besarnya kebaikan-Mu, sungguh dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Indahnya oh Yesus Tuhan. sekali lagi. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, lagi semangat puji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama mengucap syukur bagi nama Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari karena Yesus hadir di tempat ini melawat kita semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. amin. Kita semua bersyukur pada pagi hari kita bisa bersama-sama di tempat ini, amin. Kita angkat pujian dari awal kembali. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, Kami mau bersorak, tinggikan tinggikan nama-Mu. oh, Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. amin. Tuhan Yesus hadir di tempat ini, amin. Siapa yang bersyukur sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus disenangkan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita mau angkat pujian dari awal kembali. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Dengan iman saudara katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Siapa di sini yang mendengar seruan nama Tuhan bersama-sama kita katakan haleluya. Tuhan Yesus mendengar setiap umat yang memuji dan mendengar nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita mau jawab panggilan Tuhan bersama-sama, amin. Sama-sama kita katakan, ku jawab ya, ya, ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami mendengar perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Jawab ya, ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat suara buat kehidupan kami Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh siapa yang cinta kita? Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau telah memberitakan firman-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Kau akan menyatakannya bagi kami Tuhan. Kami dengar setiap perintah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau berkata dalam firman-Mu, datanglah setiap yang lesu dan beban berat dalam kehidupan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama untuk jemaat GBDI Obaja Tuhan. Setiap beban yang kami tanggung pada saat pagi hari ini Yesus, kami yakin Tuhan sudah lepaskan pada siang pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur Yang ada pada kami Tuhan, yang ada padaku, semuanya milik-Mu. semuanya milik-Mu.
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kita ulang. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kasih Kristus yang undang jemaat untuk bangkit berdiri kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur Yang ada pada yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. bersamamu Yesus. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Kau yang menjadi tempat seruan dan tempat jawaban kami mengadu Tuhan. Segala beban kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Yesus. Kau yang tidak percaya segera bangun itu. Kau yang jamah, Kau yang berbagi Tuhan. Kami yang tidak percaya kami bertaruhkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali untuk beban dan bawa pagi hari Tuhan. Kau lepaskan berikan kelegaan buat jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Sembah
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang melihat hati-hati jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia jamah senap hidupku, dia beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru. Dia jamah senam hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semuanya berubah. Satu hal yang pasti, dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru. Dia jamah, dia jamah, dia jamah senam hidupku. Kau beri damai dalam hati kami Tuhan. Beri damai di hatiku. Oh, semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua akan berubah. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Kristus. Saya meminta kehadiran Ibu Aping untuk meminta dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang sungguh ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu dibentuk Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan. Kuasa urapan Allah turun dan tinggal di dalam kehidupan hamba-Mu. Apa yang akan Kau sampaikan Tuhan, itulah menjadi kekuatan kami pada pagi yang indah ini Bapa. Memberikan kami Tuhan kemampuan kami bertahan di dalam jalan-jalan-Mu yang terang dan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan hati kami menjadi tanah yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Ketika benih itu ditabur Tuhan boleh bertumbuh tertanam, berbuah di hadapan-Mu, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu Tuhan.
Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang melayani kami persilakan untuk melayani. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, Kepada hamba Tuhan kami persilakan. selamanya, selamanya. Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Mari Bapak Ibu Saudara kita langsung membuka Alkitab. Kita membuka Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Selamat pagi menjelang siang, selamat kita menikmati berkat Tuhan. Saudara, oke sudah dapat ayat ini? Mari kita membacakannya bersama-sama dalam hitungan ketiga. Yohanes pasal 15 ayat 16. Yang sudah dapat di handphone saudara di Alkitab bilang amin. Kayaknya lama keluar di teks layar. Mari kita baca sama-sama di Alkitab kita. Dalam hitungan ketiga kita baca dengan iman, dengan suara terbaik, meresapinya, merasakannya, menikmati. Firman boleh Anda dengar berulang-ulang, tapi yang Anda dengar dengan meresapinya pasti akan nyangkut di hati kita. Oke, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Allah pasti selalu baru dalam hidup kita, amin. Kita boleh mendengarnya ini berulang-ulang, tapi saya percaya ini menjadi menu dan kebutuhan terbaik untuk saat ini, untuk hari ini. Saya pikir ini adalah bagian lain daripada khotbah saya minggu lalu tentang apa minggu lalu? Tentang apa? Tentang mana? Katanya kemarin yang dengar khotbah itu, sembari bawa khotbah saya nangis-nangis terus, keluar air mata terus. Apa? Ya, segala perkara dapat ku tanggung. Jadi yang dapat menanggung segala perkara, dia adalah seorang superhero. Benar nggak? Karena segala perkara, segala masalah, segala beban kan sudah dijelasin kemarin. Dan kemudian kenapa dia bisa? Kita sudah lihat khotbahnya minggu lalu. Dan tersinggung di ayat ini tentang tinggal dalam dia, dapat mengikut segala perkara. Itu di ayat 78 di sebelum pasal Yohanes 15. Sekarang kita lihat bagian ayat ini masih di Injil Yohanes pasal 15. Dan ini kebetulan Selasa ditanyakan oleh Bapak Yanto kemarin. Dan itu terngiang-ngiang sampai saya pulang. Dan ini yang kita bahas sama-sama. Saya baca ulang. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku di sini Tuhan, aku di sini Yesus yang bilang. Dan kamu itu adalah murid-muridnya. Dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan, menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya mau bicara ini supaya kita pahamnya begini. Ternyata kebanggaan kita tuh bukan hanya sekedar tahu bahwa kita itu sudah dipilih Tuhan. Lalu kita bangga, saya dipilih Tuhan, kamu gak dipilih Tuhan, saya dipilih Tuhan. Lihat saya, saudara, ternyata ada sesuatu yang harus dikerjakan karena ini kata Alkitab ditetapkan. Kapan Allah menetapkan sesuatu ini? Setelah Allah melakukan pilihannya. Benar gak saudara? Akulah yang milih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Nah, sebelum kita bicara tentang apa yang ditetapkan Tuhan bagi orang-orang pilihan, kita sadari dulu bahwa hidup kita ini ada di dalam Tuhan itu karena pilihan Tuhan. Banyak orang pikir saya itu jadi Kristen karena saya yang masuk Kristen. Saya itu jadi Kristen karena saya itu yang memilih untuk percaya Yesus. Saya jadi Kristen karena saya tahu dia juru selamat, makanya saya datang sama dia. Bukan, saudara. Tapi orang Kristen dalam Alkitab kebenarannya adalah Anda jadi Kristen, jadi pengikut Tuhan itu karena Tuhan yang pilih. Jadi apa yang saudara maksudkan memilih Tuhan adalah respon dari pilihan Tuhan atas hidup kita. Paham saudara? Jadi saudara waktu memilih Tuhan itu bukan awal, itu hanya respon ketika Tuhan mendahului pilihannya atas hidup kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu semua lihat, kalau Anda bisa duduk di gereja menjadi orang Kristen, saudara itu berbeda jauh dengan kebanyakan orang. Karena mereka tidak mengalami apa yang disebut apa? Pilihan, pemilihan. Itu sebabnya saudara yang kurang menyadari pemilihan ini, dia kalah di mana? Kalah di melaksanakan ketetapan. Karena setelah dipilih Allah menetapkan sesuatu. Ini yang orang pikir kalau dipilih selesai. Padahal dia tetapkan Tuhan, dia gak pernah gubris. Nah, hari ini kita mau belajar. Bapak Ibu Saudara, kita masih berorientasi dipilih Tuhan. Itu pemahaman pertama. Mari kita membaca ulang ayat bagian A ini di ayat 16. Perhatikan, bukan kamu yang memilih aku. Bagian B-nya begini. Akulah yang memilih kamu. Siapa katanya yang memilih? Aku. Siapa dia? Yesus, Kristuslah yang memilih kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini saya namakan adalah inisiatif Tuhan. Saudara jadi orang percaya itu karena inisiatif Tuhan. Yang Kristen KTP, yang Kristen orang tuanya Kristen, yang saya lahir dari keluarga Kristen besar, hari-hari ini harus belajar menilik hidup. Ada nggak pilihan Tuhan yang Anda rasa benar-benar terpilih? Kalau saudara jadi orang Kristen pernah nangis, merasakan anugerah Tuhan, saya ragu Anda jadi orang Kristen yang benar-benar dipilih Tuhan. Tapi kalau Anda pernah merasakan sentuhan yang hebat dari Tuhan, saudara, itu salah satu butir-butir
salah satu alasan-alasan yang engkau bisa tetapkan bahwa Tuhan ada pilihan. Sampai itu berkembang dan menjadi besar, menjadi nyata pilihan Tuhan atas kita. Jadi ini yang saya namakan inisiatif Tuhan. Jadi bukan inisiatif kita. Boleh bilang amin? Nah pertanyaannya adalah begini. Kenapa Allah berinisiatif memilih kita? Kenapa Tuhan berinisiatif memilih kita untuk ikut Dia? Mari kita membuka Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kenapa saudara? Kita baca dulu, baru kita temukan alasannya dalam pernyataan saya ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa katanya? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan kata Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sekali. Pernah gak berpikir saya mau pilih istri saya yang belum lahir? Saya mau pacaran sama perempuan yang belum melahirkan? Gak ada, kamu harus lihat dulu kan. Berarti ada dulu. Tapi coba lihat, Allah memilih sebelum dunia dijadikan. Dunia aja belum, apalagi manusia. Tapi pilihan Allah telah terjadi. Alkitab bilang pilihan Allah telah terjadi. Kenapa Allah memilih sebelum kita ada? Berarti pilihan Allah berdasarkan apa dong? Kalau kita ada. Saudara pernah coba-coba beli anjing di pameran anjing? Waktu Noah lagi senang-senang anjing, beli main tunjuk. Tapi kalau pilih. Anjingnya ada dulu, lihat dulu rasnya, lihat dulu bodinya. Senang yang pendek, senang yang tinggi, yang rambutnya panjang. Kenapa? Karena ada yang kita lihat. Kita nggak mungkin memilih sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi Allah mengerjakan ini bagi orang percaya, bagi umat Tuhan. Nah kalau begitu, tanpa dilihat Allah lakukan pilihan, apa alasannya? Berarti Allah memilih manusia berdasar apa? Kasih karunia. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi Allah pilih kita tanpa kita menunjukkan perbuatan kita, tanpa Allah lihat kita respon-respon kita benar, respon-respon kita baik. Allah memilih kita bukan karena profesi kita atau karena jejak hidup kita yang dipantaskan tuh saya memilih. Tidak saudara, Allah memilih kita bahkan sebelum kita melakukan satu perbuatan, bahkan kita aja belum ada saudara. Berarti ini kasih karunia. Berarti kalau kita dipilih karena kita bobrok itu benar. Kita dipilih karena kita dulu orang berdosa itu sudah pasti. Kita dipilih karena kita nggak pernah ada nilai-nilai kepantasan untuk dipilih. Tidak ada. Jadi Allah memilih kita bukan karena ada kepantasan, kelayakan kita dipilih. Tapi karena Allah hanya berdasarkan kasih karunia-Nya memilih hidup kita. Amin. Berarti saya tanya begini. Kalau orang nggak benar dipilih Tuhan, supaya orang gak benar itu jadi apa? Kalau orang gak kudus dipilih Tuhan itu supaya apa? Supaya hidupnya dikuduskan. Amin. Jadi Allah memilih kita untuk tujuan nanti, bukan dasar pilihannya. Dasarnya adalah hati kita. Itu sebabnya kalau kita jadi orang Kristen gak bersyukur, gak hidup bersyukur, gak hidup setia kepada Tuhan. Kita ini orang yang paling malang. Kenapa? Karena kita aja dari kubangan Tuhan pilih untuk dibersihkan, dijadikan suci. Kita gak suci supaya Tuhan sucikan kita lewat pilihan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur. Saya hanya ingatkan ini satu hal, bahwa hidup kita ini dari ketidakpantasan dipantaskan Tuhan oleh karena kematiannya atas hidup kita. Jadi hari ini saya sedang berkhotbah untuk orang yang duduk di gereja. Bukan karena hanya kan Anda setiap tinggal di gereja. Tapi saya mau berkhotbah kepada orang-orang pilihan Tuhan. Yang dipilih Tuhan bilang amin. Ternyata cuma setengah yang dipilih. Nah berarti khotbah ini cuma yang setengah saja saudara. Khotbah ini bagi siapa? Yang dipilih Tuhan. Kalau Anda dipilih Tuhan, maka ulang. Ketetapan ini gak akan gugur dari perhatian saudara.
Kalau ketetapan ini Anda tidak kerjakan, berarti yang gagal di hidup saudara adalah pilihan. Tidak semua orang di gereja berarti ada karena pilihan Tuhan. Karena apa? Orang yang dipilih Tuhan pasti melakukan ketetapan yang dikehendaki Tuhan. Oke, kita masuk kepada hal berikut. Masih ayat berapa? Ayat 4, ayat 5 sekarang. Oke, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Siapa? Anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi itu lahir dari apa? Kerelaannya. Tanpa intimidasi, tanpa promosi dari kita. Kita berbuat apa? Sesuatu untuk Tuhan bisa lihat. Tidak, saudara. Tapi itu Tuhan karena kerelaannya. Karena kasih karunia. Jadi kita sekarang ada dalam Tuhan itu karena kasih karunia. Bilang amin saudara. Karena kasih karunia. Demikianlah kita dipilih bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Tuhan memilih berdasarkan kasih karunia. Bukan karena potensi dalam kehidupan kita. Tetapi karena potensi kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, apa ini saudara? Tujuan Allah memilih kita. Karena ada ketetapan yang Tuhan mau orang-orang pilihan itu kerjakan. Saudara pernah tanam pohon mangga? Sama seperti saya. Ada 2 pohon mangga di sana. Saudara sudah lebih dari 5 tahun itu ada di sana saudara. Tapi saya selalu berharap dengan sabar supaya pohon mangga itu ada buahnya saudara. Ada yang ingin saya lihat. Saya sudah bilang tahun lalu ini pohon yang di depan saya akan pangkas. Karena biar lebih baik ada mobil-mobil yang bisa parkir jemaat datang masuk di sana daripada dia sana cuman pohonnya saja. Tapi puji Tuhan dia sudah keluar 1 tangkai doang. Saya memberi penghargaan buat 1 tangkai. Nanti saudara yang mau cicipin boleh saudara ya. Tapi harus daftar karena itu nggak sebanyak saudara. Cuman berapa biji saudara. Yang cepat dia dapat tulungku saudara. Haleluya. Oke, mari kita lihat apa yang Tuhan mau tetapkan bagi kita. Kita baca ulang ayat pokok ini. Kita baca dulu ulang ayat pokok ini. Ayat pokok. Oke. Ini. Jadi orang pilih Tuhan, dipilih Tuhan dilihat di mana? Orang yang dipilih Tuhan dilihat di mana? Dilihat di saat dia melakukan ketetapan yang Tuhan kehendaki. Bukan kamu yang milih aku. Akulah yang milih kamu. Dan aku telah menetapkan. Membuat aturan. Orang Kristen yang dipilih hidup dalam aturan. Ketetapan TAP MPR. Ya ada ketetapan yang harus dikerjakan. Apa itu? Sederhana. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Cuman 2 kok. Gampang diingat dan gampang dikerjakan. Yang bilang gampang. Yang pikir gampang bilang amin saudara. Kan gampang, hanya apa? Pergi dan berbuah. Susah dihafal? Enggak susah. Pergi dan berbuah. Pertama orang Kristen itu harus apa? Pergi. Ulang. Orang Kristen itu harus pergi. Saudara dengar, waktu Allah pilih kita. Allah enggak bilang gini, kamu tinggal aja di rumah. Kamu diam-diam aja. Kamu ongkang-ongkang kaki aja. Kamu peluk-peluk dada aja. Enggak usah buat apa-apa. Tidak. Pertama yang Allah ingin lihat, apakah orang Kristen ketika dipilih Tuhan mau keluar dari zonahnya, itu dia. Haleluya. Kalau engkau berani keluar dari keadaanmu, keluar untuk apa? Untuk membawa visi dan misi Tuhan bagi dunia ini, saudara sedang menyatakan pilihan Tuhan atas hidup kita. Bagaimana saya disebut keluar? Begini, saudara itu disuruh keluar. Engkau ketika dipilih, ditetapkan Tuhan menjadi orang-orang terang. Supaya engkau keluar menerangi di kegelapan. Boleh bilang amin? Saudara itu jadi garam dan jadi terang dunia. Ini yang Tuhan mau. Dipilih Tuhan supaya kita bisa berdampak. Tuhan gak bilang waktu engkau dipilih Tuhan, engkau harus jadi profesor dulu. Supaya orang terkagum-kagum. Tidak saudara, tulari orang dengan caramu.
bahwa hidupmu itu adalah hidup yang dipengaruhi Tuhan. Supaya yang nampak dari cara hidupmu adalah pengaruh-pengaruh Tuhan atas kita. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya itu dia. Jadi ini tugas amanat. Ternyata orang-orang yang dipilih Tuhan itu melakukan amanatnya Tuhan. Apa? Pergi dan jadikan sekalian bangsa murid. Luar biasa. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah saudara. Saudara harus pergi menulari orang. Supaya orang bisa menerima Kristus sama seperti engkau menerima Kristus. Kan tidak perlu jauh-jauh saudara untuk pergi. Pergi itu adalah ketika engkau menjangkau orang-orang terdekatmu untuk menceritakan Tuhan. Ya mungkin dia suamimu yang gak pernah gereja. Mungkin dia istrimu. Mungkin dia anakmu yang hari Minggu engkau gereja. Tapi anakmu aja belum pulang dari kemarin di rumahmu. Nggak usah berpikir jauh. Pergi itu artinya engkau keluar. Menyatakan sikap Kristus dalam hidup saudara. Itu saudara. Arti kata kita keluar. Saudara, ini yang Tuhan mau dari kita. Saudara nggak perlu jadi pendeta. Saudara cukup jadi pelita. Amin. Haleluya. Bisa dicerita di kesaksian-kesaksian orang banyak sekali kita sudah dengar. Bahwa ada orang yang bisa jadi orang Kristen hanya karena ada anaknya. Saudara tahu waktu kami pindah pertama tinggal di Puri Metropolitan. Dulu ini Puri Metropolitan. Jadi Medland kami tinggal di blok B2 nomor 50 atau 59 lupa saya. Pertama rumah itu. Saudara waktu kami mau bayar kontrak pertama nggak bisa kami bayar. Terpaksa saya harus datang ke bapak itu yang tinggal di Karawaci belakang sana, saudara. Saya datang karena apa? Izin Pak, boleh nggak bulan depan? Izin Pak. Tapi waktu saya datang izin Bapak Ibu Saudara, saya dengar apa? Kesaksian dari Bapak ini. Dia Kristen tapi nggak pernah injak gereja. Kok Tony namanya, saudara? Enggak. Tapi Anda tahu, dia bilang. Satu waktu anaknya yang sekolah minggu bilang, Papa. Saudara dia jadi aktif. Jadi setia. Siapa yang kasih tahu itu? Anaknya yang sekolah minggu. Anaknya yang sekolah minggu. Saudara, apakah kita tidak punya hati untuk menceritakan kebaikan Tuhan buat orang-orang yang kita kasihi? Amin? Amin. Saya berharap tahun depan di sini ada duduk pasangan-pasangan orang percaya di gereja kita. Haleluya. Haleluya. Duduk dengan pasangannya. Suami istri dan anak-anaknya. Saudara, jangan pernah lemah untuk mendoakan mereka. Karena itu bagian bahwa engkau dipilih Tuhan. Tapi kalau engkau gak pernah melakukan itu tandanya wah saudara. Orang yang kau cintai di dekatmu Anda gak peduli. Bagaimana orang di luar? Gak usah ngomong orang di luar. Orang di rumahmu dulu. Itu artinya keluar ceritakan kasih karunia Tuhan. Karena engkau dipilih karena kasih karunia Tuhan. Ceritakan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Terkecuali sampai mati dia gak pernah datang. Berarti dia bukan orang pilihan. Yang kedua apa? Apa? Biar buahmu tetap. Jadi pertama pergi dan kemudian hasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kalau di atas ada Alkitab bahasa Inggris nif. Itu kata bahasa Inggris itu ditulis tetap itu kekal. Jadi buah ini bukan buah tetap setiap waktu berbuah. Enggak, ini buah yang tidak pernah habis. Orang Kristen itu buahnya kekal. Buahnya itu tetap sama dengan Alkitab bahasa Indonesia hari-hari. Itu yang tidak dapat binasa ditulis itu. Anda bisa baca di Alkitab saudara. Ada bis. Itu buah yang tidak dapat binasa. Ini yang Allah mau. Ada buah dari kita yang apa? Yang permanen. Yang tidak bisa binasa. Di dunia ada banyak buah. Tapi buah-buah di dunia itu tidak permanen. Tidak kekal. Kita harus bedakan. Apakah dunia boleh melakukan buah yang identik dengan orang Kristen? Ada. Alkitab
Bahkan Yesus sendiri pernah bilang, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa? Apa? Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Jadi dunia bisa ngasih damai enggak? Bisa. Bisa kasih sejahtera enggak? Bisa. Bisa ngasih sukacita enggak? Bisa. Sukacita, damai itu pekerjaan Roh Kudus. Dunia juga kerjakan. Tapi yang kita mau kejar adalah buah yang tidak bisa hilang. Kalau buah yang diberikan dunia bisa hilang. Termakan waktu, tergantung sikon. Kebaikan yang lahir karena orang baik. Tapi kalau kita berbuat baik karena kita sudah mengalami kebaikan daripada Tuhan. Jadi ini buah yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya bisa jelaskan arti buah itu ada dua. Pertama itu adalah buah-buah roh. Buah roh itu nggak pernah habis. Itu permanen. Bisa bilang amin? Bisa bilang haleluya? Itu nggak pernah akan hilang saudara. Itu kekal Tuhan taruh dalam kehidupan orang-orang pilihan. Coba saudara baca Alkitab, mungkin ini PR ini terlintas aja di otak saya. Waktu kita percaya sama Kristus, Alkitab bilang, maka Dia memeteraikan kita dengan roh. Jadi waktu percaya Allah naruh. Allah pakai kata meterai, arabon. Itu meterai artinya tidak boleh ada yang ganggu gugat. Lihat, jadi waktu kita percaya ada pekerjaan roh yang memberikan buah dalam kita. Saudara, kalau meterai itu, saudara Anda bikin sebuah perjanjian, itu tanda tangan di atas meterai. Saudara, waktu saudara mengkhianati perjanjian ini, saudara bukan bersalah kepada orang yang engkau ajak berjanji. Saudara, bukan. Tapi engkau bersalah kepada meterai itu yang kau tanda tangani. Saudara lihat, tuh meterai itu ada gambar apa? Ada gambar burung merpati. Apa? Burung Garuda. Lambang apa itu? Lambang Provinsi Banten. Lambang Minahasa. Minahasa lambangnya burung hantu. Lambang apa? Lambang apa itu? Lambang NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu Anda menggagahi perjanjian, Anda bersalah kepada NKRI. Anda lihat waktu Tuhan taruh meterai Roh Kudus. Siapa yang menyalahi pelayanan buah Roh Kudus ini? Dia menyalahi si pemberi meterai itu. Jadi kita orang Kristen dipilih. Sadari kita itu dengan buah Roh yang ada dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Di pelajaran kaki Dian kemarin itu terungkap 3 tiang cabang di kanan, 3 cabang di kiri. Bicara tentang 9 buah roh. Karena ada, siapa ikut? Kelopak, tombol, dan bunga yang berderet 3. 3 dikali 3 cabang, 9 dan di atasnya 9. 9 karunia dan 9 buah roh. Itu orang Kristen gak bisa bercahaya, keluar lampu bercahaya kalau gak ada pekerjaan roh sendiri yang kita bisa tuangkan dalam kehidupan kita. Sama kalau saya kembalikan ke topik kita hari ini. Kita gak bisa bilang kita dipilih Tuhan kalau tanda-tanda roh ajak gak ada dalam kita, saudara. Haleluya. Sederhana, saudara. Yang kedua apa? Buah apa? Buah pelayanan. Dulu orang Pentakosta itu pendeta-pendeta bilang begini. Nanti kalau saudara masuk surga, Tuhan mau tanya, so berapa jiwa ngana ada bawa Pak Tuhan? Kita dalam hati, salah kali Tuhan bukan orang Manado. Oh iya, sudah berapa jiwa yang engkau bawa? Tapi saya pikir itu tidak menjadi pertanyaan Tuhan. Saya pikir. Karena Tuhan gak perlu tanya dan Tuhan gak perlu dengar dari mulut kita. Kita sementara kerja di dunia ini Tuhan sudah tahu bahwa kita sedang melahirkan buah-buah dari pelayanan kita. Haleluya. Oke, jadi orang Kristen yang mau hidup selalu melayani. Amin. Jadi kalau kita berbuah, kalau kita pergi, kalau kita keluar dan menghasilkan buah, itu adalah tanda orang percaya. Lalu Tuhan hanya bilang, oh terima kasih kamu sudah menunjukkan ketetapan. Sederhana kok, cuma keluar pergi dan lahirin buah. Buah dari kehidupan kita, udah selesai. Tidak, Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tapi mari coba kita baca ayat pokoknya kita. Coba. Menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku
diberikannya kepadamu. Haleluya. Ini ayat ini dari kalau saya bagi 3. Dipilih, berbuah, dan doa yang dijawab selalu. Paling enak didengar apa? Yang ketiga. Yang ketiga saudara paling suka. Saudara langsung duduk setiap pagi. Mengobral semua permintaan saudara ke hadapan Tuhan. Padahal rumusnya adalah doa. Apa yang kamu minta kepada Bapa dikabulkan kalau kita apa? Kalau kita apa? Woi. Supaya kau begitu dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikan. Jadi kapan kita diberikan sesuatu? Kalau engkau berbuah. Saya tanya, perlu berdoa enggak untuk Tuhan berikan sesuatu? Halo. Perlu berdoa enggak untuk dapat sesuatu? Perlu. Saya tanya, Anda berdoa sampai keluar mata darah tanpa orang, tanpa hidup mengeluarkan buah. Bagaimana dengan doamu? Hah? Gimana dengan doamu? Berdoa itu perlu karena doa bagi saya bukan tempat saya mengerengek meminta-minta, bukan. Doa itu perlu bukan persoalan minta ini, minta itu, lipat lutut karena mau minta jodoh, ini mau minta itu. Bukan, Anda selama ini salah. Ketika engkau datang kepada Tuhan dalam hal meminta, Anda pikir doa tempat meminta. Itu kok ada kebenarannya, cuman separuh, sedikit. Tapi nilai yang menentukan waktu engkau mengerjakan buah dalam hidup Kristen, dalam hidup kekristenanmu. Saudara, Allah sedang menilik dari sorga. Apa sih yang menjadi permohonanmu? Apa sih yang menjadi permintaanmu? Tuhan di sorga mengabulkan semua permohonan kita. Jadi apa yang lebih kuat bicara dari sekedar doa? Kehidupan kita yang berubah. Hidup kita yang berubah itu kekuatan, itu power yang apa? Yang bisa menyentuh hati Tuhan untuk Tuhan menjamah hidup kita. Makanya saya pikir orang kalau hidup berbuah nggak perlu lama kok dia berdoa. Bahkan sembari jalan dia doa, Tuhan kami perlu ini sebenarnya Tuhan. Tuhan dengar kok. Karena apa? Berbuahmu itu bicara lebih kuat dari lipat lututmu. Bukan lipat lututmu salah ya, bukan. Tapi maksud saya gini, kalau engkau rajin melipat lutut, imbangi itu dengan kehidupan yang berbuah di hadapan Tuhan. Karena kadang doamu tidak pernah sampai ke sorga. Karena mentok di Tuhan mempersoalkan cara hidupmu yang gak pernah berbuah. Gitu. Kenapa? Bukan Tuhan gak jawab. Saya tanya, ada gak doa yang gak dijawab Tuhan? Ada gak doa yang gak dijawab Tuhan? Ulang, ada gak doa yang gak dijawab Tuhan? Ada atau tidak nih? Siapa ada angkat tangan nih? Soalnya ada 2. Ada gak doa yang gak dijawab Tuhan? Oke, turun tangan. Berarti yang lain sisanya apa? Semua doa dijawab gitu. Ya? Ya. Tidak ada doa yang gak dijawab. Yang ada hanya doa yang gak dikabulkan Tuhan. Haleluya. Anda pikir karena kesannya gak dijawab karena Tuhan tuh gak dengar doa kita. Saudara, kalau Tuhan hanya dengar doa orang benar, lalu orang gak benar Tuhan gak dengar, itu salah. Karena kadang doa orang yang gak benar mau datang benar, Tuhan tunggu untuk didengar. Ini gak bilang amin saudara. Merasa benar semua ini. Makanya saya berdoa sebagai orang benar. Hidup kita gak pernah lewatin salah. Benar gak pernah lewatin salah. Banyak salah saudara. Anda sih mengukur salah itu dari perbuatan. Jangan memburu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Gitu kan yang Anda pikir salah. Tapi Anda tahu dosa itu bukan nanti melanggar. Dosa itu tidak berbuat apa-apa, berdosa. Dosa itu hamartia. Hamartia itu sama orang memanah. Ini targetnya. Anda melenceng. Itu salah. Hamartia. Tapi Anda panahnya gak nyampe. Salah. Tuhan suruh Anda gak lakukan, itu salah. Karena dosa itu tidak melakukan, tidak berbuat apa-apa.
Dosa itu melanggar dan tidak melakukan. Lalu orang hanya mengukur kalau saya melanggar, saya berdosa. Tapi kalau saya nggak melakukan, saya nggak berdosa. Tidak. Haleluya. Makanya begini, kalau saya nggak pernah nyakitin orang lain, saya cuma tinggal di rumah. Apakah dia orang benar? Tidak berbuat salah bukan berarti dia orang benar. Ulangin, tidak berbuat salah bukan berarti dia orang benar. Orang benar adalah melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Itu. Haleluya. Jangan dengar doa apapun Tuhan pasti dengar. Karena siapa tahu yang berdoa adalah orang gak benar yang mau hidup benar. Tuhan mau suplai kekuatan dalam hidup dia. Haleluya. Kalau saudara mau hari ini mendapatkan jawaban dari semua pergumulan hidup saudara. Pertama, perbaharui caramu berbuah. Itu bicara jauh lebih kuat dari doamu. Karena kadang engkau belum berdoa. Orang-orang yang sudah menyenangkan Tuhan dengan buahnya. Tuhan sudah suplai keinginan-keinginannya. Suatu waktu Tuhan pergi berjalan dan melihat ada pohon ara. Yang apa? Ya, yang tidak rimbun daunnya. Lalu apa? Tuhan pergi. Tapi tidak mendapatkan apa? Satu buah pun. Tuhan bilang, hari ini ngana kering. Hari ini kamu kering. Dan besok ketika mereka lewati jalan yang sama. Murid-muridnya kaget dan tercengang-cengang. Oh, Tuhan luar biasa Tuhan itu. Cuman ngomong pohon ara yang rindang langsung kering. Langsung kering. Satu waktu ada pohon gede kan di antara pos dan gereja. Pohon tinggi kan. Karena yang nyapu-nyapu jalan itu saya saudara. Jadi aduh untuk mengurangi dahan saya suka sapu saudara. Tadi saya masih kerja sapu. Saya bilang sama bagian taman, Pak itu boleh potong. Oh boleh nanti. Saya nunggu lama dia gak datang. Saya siapin apa? Ngasih racun dia saudara. Kasih racun apa lupa saya saudara. Saya baca ini kasih. Karena lama saya potong bagian bawahnya saudara. Kan yang penting sudah izin cuma dia prosesnya lama. Aduh 1 bulan 2 bulan. Oh saya sama Pak Rudi yang datang yang pergi udah minta izin. Gak kering-kering. Saya di Amerika ditelepon, Pak mau dipotong. Oh puji Tuhan. Akhirnya gak perlu diracun pun dipotong juga. Lama. Tapi Tuhan gak butuh lama. Iya. Yang hebat, yang berdaun hijau. Tuhan bilang kalau kamu gak ada buah, mati. Anda tahu apa yang maksud cerita ini? Tuhan lebih rindu kamu berbuah kok. Kalau saya dengar cerita ulasan khotbah ini, ayat ini dalam khotbahnya pendeta Awon Datu. Dia bilang gini, daun-daun itu bicara karunia. Bicara pelayanan yang hebat, berapi-api, main musik, pelayanan. Tapi dengar, kalau hidupmu gak berbuah, itu sama pohon yang cuman daun. Yuk, perbaiki hidup kita. Cara hidupan kita. Gampang kok. Cuman pergi dan berbuah. Kalau Anda lupa pulang baca Galatia 5 ayat 22. Terapkan Tuhan. Apakah saya sudah. Ini aja yang Tuhan mau tuntut dari hidupan kita. Ambil keputusan bahwa saya mau jadi orang berkenan ke Tuhan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi. Bahwa hidup kita akan apa? Akan selalu mendapatkan apa yang kita minta. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu sebabnya di akhir khotbah ini saya mau katakan sama saudara. Apa sih pergumulan hidup saudara? Saya percaya semua dapat terkabulkan. Bilang amin. Haleluya. Saudara bantu dalam doa. Doa orang benar. Besar kuasanya. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi ada doa yang tidak besar kuasanya. Benar gak saudara? Tapi ada doa yang menjadi besar kuasanya karena apa? Yang berdoa orang benar. Coba lihat di sini ada 159 orang benar. Kalau saudara mendoakan ibu gembala tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Amin.
Saudara nggak usah ngasih apa-apa, ngasih doa. Doa. Mujizat terjadi. Mujizat pasti terjadi. Kalau bicara lagi pertolongan Tuhan, sudah bicara minggu lalu. Goliat yang tinggi besar. Daud bilang, Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Bukan dia yang hebat, tapi Tuhan yang kerjakan. Goliat punya hidup ada di tangan Daud. Tapi kita harus maju. Saya bilang sambil gembala, maju, mam, maju. Karena Tuhan mau serahkan Goliat ke dalam tangan kita. Amin. Penyakit ini Goliat yang besar. Penyakit ini Goliat yang mengerikan. Tapi kalau kita mundur, dia akan menghina barisan Tuhan. Kita maju. Karena apa? Tuhan bilang, aku akan serahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Itu sebabnya maju. Jadilah superhero yang menanggung segala perkara. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Ayat terakhir, ayat 7 dari ayat pokok kita. Karena ini kunci dari ayat khotbah saya minggu lalu. Ayat terakhir, perhatikan. Mari pemain musik. Haleluya, haleluya. Oke, ayat 7 kita mulai. Ayat 7, perhatikan. Ada? Cepat. Yohanes pasal 15 ayat 7. Kita mundur berapa? 11 ayat ke belakang, saudara. 9. Oke, begini saya baca aja langsung. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Siapa yang meminta dan menerimanya? Siapa yang meminta apa saja lalu kita menerimanya? Siapa di ayat ini? Siapa? Orang yang berbuah. Ini memang ayat 7 bilang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu, kan di atas pokok anggur. Jikalau kamu tinggal, kamu cabang, tinggal dalam aku, kamu akan minta apa saja, kamu itu akan menerima. Tetapi Anda lihat ayat di belakangnya, ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia. Ia apa? Berbuah banyak. Jadi orang yang berbuah, yang bukan hanya sekedar tinggal tapi berbuah, apa saja yang dia minta, yang dia kehendaki akan dia terima. Ini keterkaitannya. Jadi orang Kristen, saudara, dalam hal menerima jawaban Tuhan adalah mari kita hidup melekat dengan Tuhan. Biar kita terus berbuah-buah di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Hanya persoalan kita malas untuk melahirkan buah. Kita pandang remeh, saudara. Tapi saya percaya orang-orang yang melihat keberkatan, keberhasilan, kelimpahan, pertambahan, multiplikasi adalah orang-orang yang tidak pasif. Sekedar dipilih Tuhan, tapi berupaya untuk lahirin buah dan menjadi berkat dengan orang-orang yang dia kasih dan cintai. Tuhan memberkati kita, tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Lahirkanlah buah-buah itu dalam hidup saudara. Kalau saya cerita dari tengah ini khotbah. Kalau engkau berbuah, Anda sedang menunjukkan Anda orang pilihan Tuhan. Kalau Anda berbuah, Anda sedang menunjukkan orang yang diberi potensi Allah untuk menerima semua permohonan saudara. Anda diberi kans untuk mendapatkan semua keinginan saudara. Kalau saudara berbuah. Kalau saudara berbuah, saudara sedang menunjukkan saya orang pilihan yang mengerjakan ketetapan Tuhan atas orang pilihan. Tapi orang-orang yang gak mau mengerjakan ketetapan Tuhan, kemungkinan dia adalah orang yang tidak dipilih. Dan jangan pernah berharap apa semua yang dia inginkan di dalam Kristus, yang diminta dalam nama Tuhan, akan dia terima. Itu sebabnya kita banting tulang, kerja berat,
Tapi kita nggak pernah melihat hasil. Hasilnya mungkin boleh banyak, tapi tidak mendatangkan kebaikan, kesejahteraan. Kita malah hitung-hitungan dengan semua yang kita punya. Kita memperkaya diri dan kita menjaga supaya tidak ada yang keluar dari perbenaran kita. Tetapi Alkitab bilang orang benar akan menabur dan semakin menuai. Orang yang menghemat secara luar biasa, tapi akan kekurangan. Ini bukti dari orang-orang yang diberkati, perbedaannya di sini. Saudara, Anda mau diberkati Tuhan, kerjakan buah-buah itu dalam hidup saudara bagi orang pilihan. Dan Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Dan pengharapan hari esok dan seterusnya. Tuhan tidak tutup mata buat kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kami berdoa bersama jemaat buat Ibu Gembala. Saya mengundang Ibu Gembala boleh ke depan. Saya mau minta kesediaan dari pelayan-pelayan semua, dari para diaken, saudara boleh datang ke depan mendoakan Ibu Gembala. Karena hari Senin besok mungkin sudah masuk rumah sakit hari Senin. Dan akan ditindaki, dioperasi pada hari Selasa jam 8 pagi. Kalau tidak berubah jam 8 pagi hari Selasa. Dan biar hanya pekerjaan Tuhan saja yang terjadi dalam hidup Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jemaat Tuhan, Ibu Gembala adalah pribadi yang cinta berdoa. Setiap nama saudara akan diteriakkan di hadapan Tuhan. Ibu Gembala berlutut hampir setiap malam menyebut nama-nama saudara supaya saudara diberkati Tuhan. Saudara informasikan aja sekecil apapun. Ibu Gembala akan berlutut buat namamu. Ibu Gembala akan berdoa buat sakitmu. Anda informasikan aja. Bahkan engkau gak ngomong langsung, tapi dia dengar dari orang lain engkau sakit. Dia doakan. Hari ini dia berlutut di hadapan saya dan di hadapan saudara. Seorang Ibu Gembala yang cinta berdoa. Kata Ibu Gembala sama saya, Pak, aku mungkin tidak bisa berkhotbah bagus. Izinkan saya jadi Ibu Gembala yang bisa mendoakan hebat saja buat Papa dan buat jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Saudara, saya nggak bilang Ibu Gembala adalah orang paling hebat berdoa. Tapi di mata saya, dia mengambil tikar doanya. Dia menyendiri di sudut kamar. Tengah malam waktu Anda sedang tidur, Anda senang-senang tidur dalam kenyenyakan. Ibu Gembala meneriakkan nama saudara. Tidak ada yang terkecuali. Dia nggak memilih jemaat setia, nggak setia, semua dia doakan. Karena dia bilang ini Tuhan berpotensi diberkati. Ini berpotensi menjadi anak-anak Tuhan yang hebat di kemudian hari. Saudara, hari ini kami sebagai keluarga Gembala hanya minta, taruh doamu yang tulus buat Ibu Gembalamu. Kasih doamu yang tulus buat Ibu Pendetamu. Kalau saudara tidak keberatan, angkat tanganmu. Arahkan tanganmu buat Ibu Gembala. Mungkin engkau gak bisa berkata-kata dari tempat duduk. Engkau bilang aja terima kasih engkau baik Tuhan buat Ibu Gembala kami. Bilang aja Tuhan engkau setia buat Ibu Gembala kami. Di hadapan Bapa di dalam sorga.
di dalam Allah yang Maha Kuasa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan dan mengarahkan buat Ibu Gembala. Ini permohonan kami Tuhan. Tunjukkan mujizat-Mu dalam hidup Ibu Gembala Tuhan. Kami tidak mengeluh kalau Tuhan izinkan sakit penyakit ini Tuhan tumbuh di payudaranya. Kami tidak peduli apa yang kata dokter bilang itu ganas dan sebagainya. Hari ini kami angkat iman kami. Kami mau bilang Tuhan baik. Dan Tuhan akan tunjukkan cara-Mu menyembuhkan Ibu Gembala. Kami tahu tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang, terulur bagi orang-orang yang mau berlutut mendoakan orang lain Tuhan. Dan di hari ini kami berdoa, kami orang pilihan. Ibu Gembala ada di sini karena Tuhan yang pilih menjadi hamba Tuhan. Tuhan, ini kami mau minta dengan segala kerendahan hati. Ulurkan tangan-Mu dan jamah Ibu rohani kami para diaken pelayan menumpangkan tangan. Kami memberkati di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak penyakit, kami usir dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa sakit penyakit ini hanya onggokan daging, hanya daging biasa. Kami putuskan, kami patahkan bisanya, kami patahkan sengatnya, kami cabut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesembuhan. Kami berdoa, darah Yesus berkuasa, nama dan segala nama memberikan pertolongan buat Ibu Gembala dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Sukacitakan dia, damai sejahterakan dia, beri ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat dokter yang akan menangani operasi nanti Tuhan. Biar dia bekerja dalam kendali Tuhan. Kami bersama-sama berdoa buat Dr. Enos Tuhan. Lawat dia dengan cinta-Mu. Pakai tangannya. Cekatan menghasilkan yang terbaik karena Tuhan yang menuntun. Kami berdoa para medis. Semuanya dalam kendali Tuhan. Tim semua yang melakukan operasi, kami percaya menjadi tim yang handal di hadapan Allah untuk mengerjakan perbuatan Tuhan lewat Ibu Gembala. Kami berdoa alat-alat medis semua disterilkan Tuhan. Kami berdoa buat obat-obatan yang dikonsumsi nanti semua bermanfaat khasiatnya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sudah menolong Ibu Gembala. Kami terima kesembuhan ini. Kami terima pertolongan ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama kami terima mujizat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi orang. Ada jemaat yang mendoakan secara khusus. Saudara boleh datang ke depan. Allah ada yang mau milik Tuhan yang mendoakan. Berdatang dengan iman. Tiada yang mustahil, tiada orang percaya. Benar Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sulit. Haleluya. Lagi katakan dengan girang, dengan iman, dengan semangat. Tiada, oh haleluya. Dan tiada yang percaya bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah bekerja. Bila Allah bekerja dalam hidup kami.
bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengatur hati kami di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang banyak kekurangan, banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Gelar kami tidak menolong kami. Status kami tidak bisa membawa kami pada kebenaran. Tetapi pilihan Tuhanlah dalam kami. Ketika kami terpilih, kami Tuhan kuatkan, mampukan kami untuk bisa menjadi berkat melalui buah-buah dalam hidupan kami. Untuk pergi kepada orang-orang yang dipantaskan menerima kesaksian kami. Dan satu hal yang kami percaya ketika kami belajar menunaikan semua ketetapan Tuhan sebagai orang pilihan, kami harapkan doa-doa kami, permohonan kami terjawab. Kami berdoa Tuhan Yesus, bahwa hidup kami yang berbuahlah yang menjadikan alasan Tuhan menjawab doa kami. Kalau kami berdoa lipat lutut, itu bagian dari kami mencintai Tuhan, mengasihi-Mu dengan segala kerendahan hati. Tolong kami senantiasa Tuhan. Biar anugerah-Mu besar dalam kami, membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih buat semua doa yang kami sampaikan hari ini. Mungkin ada antara kami jemaat Tuhan yang sedang dalam persoalan juga, ada beban, ada tanggungan Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Allah mampu mengadakan mujizat bagi semua jemaat Tuhan. Bahkan yang sakit, Allah memberikan kesembuhan yang tepat Tuhan. Kesempurnaan, kesembuhan ilahi ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan selalu hadir di sana. Kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam hal apapun Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat semua yang diperlukan buat operasi nanti Tuhan. Kami percaya Allah akan mengadakan semua yang terbaik. Buat apa yang nanti dikerjakan oleh dokter dan rumah sakit ini, kami berdoa diberkati Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan mengadakan mujizat. Buat Ibu Gembala yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih. Semua ambil bagian melayani diberkati. Dan akan pulang dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa buat jemaatan dan semua hadir. Tuhan lawat mereka dimanapun dia ada. Tuhan lawat mereka Tuhan yang tidak karena sakit Tuhan. Kami berdoa buat Pansori yang kakinya sedang dalam pemulihan. Juga Tuhan tolong. Ada juga Pak Sipahutar Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Ketika merasakan mujizat mereka datang duduk menyembah di tempat ini. Memuliakan nama-Mu Bapa. Ada jemaat Tuhan lainnya Tuhan. Yang tidak sempat kami tahu Tuhan. Karena alasan lainnya Tuhan. Yang tidak sempat mereka datang ke tempat ini, biar Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Di minggu yang akan datang, di ibadah yang akan datang, kami rindu bersama-sama kami beribadah memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sudah memberkati semua pelayan altar ini, worship leader, singer, main musik, tamborin Tuhan, kolektan Tuhan, bahkan Aser, semua diberkati Tuhan. Dan semua yang kami sampaikan lewat doa, pujian, penyembahan, tepuk tangan kami berkenan di hadirat Tuhan hari ini. Karena kami percaya Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Engkau hadir, itu menjadi alasan akbarnya ibadah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan perjalanan jemaat Tuhan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Sama Tuhan tolong tibakan dengan selamat di tempat masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan akhirnya kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, pulang dan bawalah anugerah berkat, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, mujizat, penghiburan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap percaya dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya berkat hari ini kami bawa pulang.